Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Zeti Finali dan Ibu Vivi Darmayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Fitria Iza Amalina dengan akhiran NIM 4021, Mutiatu Zahra dengan akhiran NIM 4028, Salsabila Anastasia Putri dengan akhiran NIM 4041, Maisyikori Aini dengan akhiran NIM 4043, dan Priti Augustin Wildan Alkafid dengan akhiran NIM 4110. Topik yang akan kami bahas yang pertama mengenai definisi anak berkebutuhan khusus, karakteristik anak berkebutuhan khusus, faktor penyebab dan dampak pada anak berkebutuhan khusus, hak, kebutuhan dan dukungan khusus anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir adalah tantangan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus dan solusinya. Untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai definisi anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Di sini ada pendapat dari dua tokoh. Yang pertama ada Heward dalam Pitaloka 2022 bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Artinya, anak berkebutuhan khusus ini memiliki kondisi yang berbeda dengan anak pada umumnya. Tetapi anak berkebutuhan khusus ini juga memiliki kelebihan atau potensi diri yang perlu dikembangkan. Misalnya, anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan pendengaran. Mereka bisa mengembangkan potensinya dengan menulis, kemudian juga dengan bernyanyi, ataupun dengan melukis. Pendapat tokoh yang kedua itu ada H. Sudarjo dalam Nur Fadilah tahun 2022. Dia menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan pendidikan yang memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Setelah saya jelaskan tadi bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki bakat diri atau potensi diri yang perlu dikembangkan. Nah, bagaimana mengembangkan potensi tersebut? Dengan mengikuti pelayanan atau pendidikan secara khusus yang spesifik untuk anak tersebut. Misalnya, anak dengan gangguan penglihatan, tetapi mereka memiliki bakat dalam bermain musik. Nah, mereka bisa mengikuti pendidikan atau pelayanan seperti mengikuti partitur menggunakan braille. Mereka bisa mempelajari ritme dari partitur braille tersebut, ataupun mereka juga bisa mendengar harmoni nada dari pendengaran mereka. Selanjutnya, ini ada istilah anak berkebutuhan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang RI. Sebelum Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dikeluarkan, istilah anak berkebutuhan khusus itu dulunya disebut sebagai anak luar biasa, dan pendidikannya pun disebut pendidikan luar biasa. Anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa yang membedakan dengan anak lainnya, tetapi dalam proses pembelajaran mereka mengalami kesulitan untuk memahaminya karena mereka mengalami kelainan dari fisik, mental, sosial, tetapi mereka juga memiliki bakat yang istimewa. Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dikeluarkan atau ditetapkan, anak luar biasa ini berubah menjadi anak berkebutuhan khusus, yang merupakan anak karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa yang memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Artinya, bukan saja kelainan yang memerlukan bantuan khusus, tetapi mereka juga memiliki bakat istimewa yang perlu dikembangkan dan perlu adanya pelayanan atau pendidikan khusus untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Selanjutnya, adakah sifat-sifat dari anak berkebutuhan khusus? Di sini ada dua sifat dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada ABK bersifat sementara atau temporer. Yang kedua ada ABK bersifat permanen. ABK bersifat sementara
merupakan ABK dalam waktu singkat untuk menghadapi keadaan lingkungan yang menghambat belajar dan tumbuh kembangnya. Nah, ABK bersifat sementara ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami trauma kekerasan, mereka harus mendapatkan penanganan atau layanan secara khusus untuk menghadapi trauma berlebihan. Nah, tujuannya adalah agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, agar mereka bisa menghadapi trauma yang berlebihan. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan atau berpendidikan di sekolah luar biasa misalkan. Tetapi kalau anak ABK bersifat sementara ini bisa mendapatkan pendidikan atau layanan di pendidikan kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua itu ada ABK bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami kepermanenan itu merupakan anak yang memiliki hambatan perkembangan internal dan belajar sebagai akibat langsung kelainannya. Jadi ABK yang bersifat permanen ini ABK yang mengalami perkembangan internal. Misalkan ABK yang mengalami kelainan fisik, mental, sosial, maupun kelainan dengan kecerdasannya. Nah, biasanya ABK yang bersifat permanen ini membutuhkan kebutuhan secara khusus, kebutuhan khusus seumur hidup atau jangka panjang, agar anak ini bisa mengembangkan potensi atau bakatnya dengan baik. Dan ABK permanen ini sulit untuk diatasi seperti ABK sementara. Kalau ABK sementara kan kalau misalkan tidak cepat diatasi atau tidak cepat tanggap, ABK tersebut akan mengalami ABK permanen. Nah, kalau ABK permanen ini sulit untuk mengatasi karena ABK permanen ini biasanya dari lahir dan perlu penanganan khusus di setiap saatnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Next. Nah, apa saja sih karakteristik anak berkebutuhan khusus itu? Next. Karakteristik anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu anak mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Nah, anak tunanetra adalah anak yang memerlukan bantuan pendidikan dan penghidupan khusus, terutama dalam membaca, menulis, dan berhitung. Nah, bagi tunanetra diperlukan huruf braille dan kaca pembesar atau cetakan berukuran besar, serta media yang dapat disentuh, didengar, atau diperluas. Jadi untuk anak tunanetra ini, mereka membacanya atau berhitungnya itu dengan diraba. Jadi karena mereka mengalami gangguan dalam penglihatan, jadi menggunakan indera perabanya seperti itu. Lalu yang kedua, anak mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Nah, anak tunarungu adalah mereka yang kehilangan seluruh atau sebagian pendengarannya dan tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Jadi meskipun mereka tuh bisa, maksudnya mulutnya tuh normal, tapi karena mereka mengalami gangguan pendengaran, jadi untuk berkomunikasi itu tidak mampu seperti itu. Lalu selanjutnya, anak mengalami gangguan intelektual atau tunagrahita. Anak yang mengalami keterbelakangan mental menghadapi hambatan dan memiliki keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga sulit untuk menyelesaikan aktivitasnya. Jadi dibandingkan dengan anak lain, mereka itu lebih lambat dalam menyelesaikan aktivitas mereka. Lalu yang keempat, ada anak mengalami gangguan gerak anggota tubuh atau tunadaksa, yaitu anak penyandang disabilitas fisik yang memiliki kelainan permanen pada satu atau lebih anggota badannya. Ini bisa berupa tulang, sendi, ataupun otot. Nah, mereka memiliki masalah mobilitas akibat kelemahan otot atau fungsi saraf otak yang buruk agar dalam gerak anggota tubuhnya. Lalu yang 5, anak memiliki gangguan perilaku dan emosi atau tunalaras. Nah, anak tunalaras ini adalah anak yang perilaku menyimpang pada tingkat sedang, berat, dan sangat berat pada masa kanak-kanak dan remaja. Nah, akibatnya itu mereka tuh memiliki gangguan perkembangan emosi dan sosial atau kedua-duanya. Jadi, maksudnya saja yang terganggu atau sosialnya saja ataupun keduanya.
Lalu untuk yang keenam ada anak mengalami kecerdasan tinggi dan bakat istimewa atau gifted and talented. Anak dengan kelainan ini memiliki potensi kognitif yang tinggi dan bakat tertentu seperti potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang berada di luar kemampuan anak lain seusianya. Jadi kalau yang tadi gitu kan lebih lambat. Kalau ini mereka lebih cepat dari anak seusianya seperti itu. Lalu yang terakhir ada anak mengalami autis. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan karenanya mengacu pada seseorang anak yang tenggelam dalam dunia sendiri. Jadi mereka tuh seperti punya dunia sendiri gitu, tidak bisa berkomunikasi, interaksi dengan orang luar. Nah, jadi seringkali mereka sulit melakukan interaksi sosial dengan orang lain seperti itu. Next. Nah, selanjutnya apa saja klasifikasi anak berkebutuhan khusus? Next. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3, yaitu kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan perilaku sosial. Nah, yang pertama, kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang mempengaruhi satu atau lebih organ tertentu. Konsekuensi ketika terjadi suatu kondisi dalam mengenali anak berkebutuhan khusus, maka fungsi fisik tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti contoh kelainan fisik ini seperti tunanetra, terus tunarungu, dan lain sebagainya. Lalu, yang selanjutnya kelainan mental. Nah, anak-anak dengan masalah mental mengalami kesulitan dalam berpikir kritis dan logistik dalam bereaksi terhadap lingkungan mereka. Nah, masalah mental ini bisa diartikan anak ini lebih unggul atau belajar dengan cepat. Nih, ada juga yang anak itu berbakat atau anak jenius. Ini tergantung pada derajat pemandangannya. Nah, yang terakhir kelainan perilaku sosial. Nah, anak dengan kelainan perilaku sosial ini memiliki keterbelakangan sosial. Jadi mereka kesulitan beradaptasi dengan lingkungan mereka atau aturan dan konvensi sosial. Nah, anak dengan gangguan psikotik dan neurotik serta anak dengan gangguan emosi itu juga termasuk dalam anak nakal, anak bermasalah perilaku atau anak nakal biasanya disebutnya. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dan dampak pada anak berkebutuhan khusus. Apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus? Nah, menurut Kristiana dan Widayanti pada tahun 2016, terdapat beberapa sudut pandang yang menyatakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan hambatan pada perkembangan sehingga anak mengalami kelainan atau menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yaitu faktor biologis. Nah, dalam perspektif biologis ini menjelaskan sebab munculnya hambatan perkembangan ini karena faktor genetik dan juga neurobiologis. Nah, untuk faktor biologis ini dapat terjadi ketika masa kehamilan maupun ketika melahirkan. Yang kedua yaitu faktor psikologis, yang mana pandangan ini menjelaskan bahwa reaksi dan regulasi emosi merupakan aspek utama dari perkembangan yang mempengaruhi kualitas interaksi sosial seseorang. Nah, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan meregulasi emosi, maka ia akan kesulitan dalam berinteraksi sosial secara berkualitas. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan munculnya perilaku abnormal. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yang mana perspektif ini menunjukkan bahwa perkembangan normal maupun abnormal pada anak ini tergantung pada kondisi sosial dan lingkungannya, termasuk lingkungan keluarga, teman-teman, masyarakat, dan sosial budaya yang lebih luas. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus itu, insya Allah akan dijelaskan
oleh kelompok lain di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian, bagaimana dampak psikologis dan sosial pada anak yang berkebutuhan khusus? Nah, ada beberapa dampak psikologis dan sosial pada anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu hambatan dalam komunikasi verbal dan reseptif. Yang dimaksud hambatan dalam komunikasi verbal di sini yaitu kesulitan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan melalui bahasa lisan. Ini bisa berupa kesulitan dalam berbicara, memahami kata-kata, atau membentuk kalimat yang kompleks. Kemudian hambatan dalam komunikasi reseptif, di sini yang dimaksud yaitu sulit dalam memahami pesan yang disampaikan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, inilah yang dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesulitan dalam mengikuti instruksi. Kemudian yang kedua, gangguan perkembangan pada berbagai aspek. Yang pertama pada aspek penglihatan. Nah, yang mana ini menunjukkan adanya masalah pada mata yang dapat mengganggu kemampuan melihat seperti rabun jauh, rabun dekat, atau kebutaan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu pendengaran, yang mana terjadi gangguan pada telinga yang dapat menyebabkan kesulitan mendengar, seperti tuli atau gangguan pendengaran yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu aspek kecerdasan, yang mana perkembangan kognitif yang lebih lambat atau berbeda dengan jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek emosi, yaitu kesulitan dalam mengelola emosi seperti sering marah, sedih, maupun cemas. Kemudian ada aspek tingkah laku, yaitu perilaku yang tidak biasa atau menyimpang, seperti hiperaktif, impulsif, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian dampak yang ketiga yaitu keterlambatan perilaku dan emosional, yaitu perkembangan emosi dan perilaku yang tidak sesuai dengan usia, seperti kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan atau kesulitan dalam mengikuti aturan. Kemudian, keterlambatan perkembangan intelektual, yaitu kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah ini dia lebih lambat dibandingkan pada anak seusianya. Yang selanjutnya yaitu kurang berinteraksi, baik di masyarakat maupun di sekolah, yakni sulit berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan akademik seperti bermain dengan teman sebaya, mengikuti pelajaran di kelas, atau bergabung dalam kelompok. Dampak selanjutnya yaitu keterbatasan aktivitas, yaitu batasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu di rumah maupun di luar rumah, yang terjadi akibat dari keterbatasan fisik, kognitif, maupun sosialnya. Kemudian, dampak selanjutnya yaitu masalah kemandirian, yaitu kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri seperti makan, mandi, ataupun berpakaian. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sulit untuk melakukan hal mandiri. Mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Misal anak berkebutuhan khusus tunanetra kan dia pasti merasa kesulitan untuk melakukan kegiatan secara mandiri kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah hak, kebutuhan, dan dukungan khusus anak berkebutuhan khusus. Nah, apa saja hak anak berkebutuhan khusus? Hak anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah hak atas pendidikan.
Nah, hak atas pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian hak yang kedua adalah hak atas kesehatan. Nah, hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, peraturan ini mengatur tentang pelayanan kesehatan khusus untuk anak dengan disabilitas. Kemudian hak yang ketiga adalah hak untuk tidak didiskriminasi. Nah, hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas, termasuk anak, berhak untuk tidak didiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, hak yang keempat adalah hak atas perlindungan khusus. Nah, hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak dengan disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat. Adapun peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang mengatur layanan kesejahteraan sosial yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas. Kemudian, hak yang kelima adalah hak atas partisipasi dalam kehidupan sosial. Nah, hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan sosial budaya dan politik. Kemudian, yang terakhir yaitu hak atas pendampingan dan rehabilitasi. Nah, hak ini dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Nah, peraturan ini mengatur mengenai hak atas pelayanan rehabilitasi dan pendampingan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan hak-hak dasar yang sama dengan anak lainnya. Selanjutnya, apa saja kebutuhan anak berkebutuhan khusus? Kebutuhan anak berkebutuhan khusus ada 4. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Anak berkebutuhan khusus mungkin memerlukan bantuan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, atau perangkat komunikasi lainnya. Kebutuhan ini juga mencakup perawatan kesehatan yang teratur dan layanan rehabilitasi. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan emosional. Anak berkebutuhan khusus seringkali memerlukan dukungan emosional tambahan karena mereka mungkin mengalami kesulitan dalam interaksi sosial atau merasa terisolasi. Kebutuhan ini cukup didukung dari keluarga, guru, dan masyarakat untuk menggabung rasa percaya diri dan harga diri mereka. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan pendidikan. Pendidikan yang disesuaikan adalah suatu kebutuhan utama anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu termasuk adaptasi kurikulum dan metode pengajaran sangat penting untuk memastikan mereka dapat belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan sosial. Anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan dukungan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ini bisa berupa program integrasi sosial di sekolah, kelompok dukungan teman sebaya, atau aktivitas komunitas yang inklusif. Nah, siapa saja yang harus memberi dukungan pada anak berkebutuhan khusus?
Dukungan bagi anak berkebutuhan khusus ada 3. Yang pertama yaitu dukungan dari keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam memberi dukungan bagi anak berkebutuhan khusus. Dukungan emosional, penyediaan lingkungan yang aman, serta akses terhadap sumber daya dan informasi tentang kebutuhan khusus anak merupakan bagian integral dari peran keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan dari sekolah. Sekolah yang inklusif dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus adalah kunci dalam mendukung perkembangan mereka. Guru harus dilatih untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus anak dan memberikan dukungan yang tepat, termasuk pengajaran yang berbeda dan adaptasi lingkungan belajar. Kemudian yang terakhir adalah dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Ini mencakup kebijakan inklusif, pembangunan fasilitas aksesibel, serta program-program dukung sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi terkait disabilitas diimplementasikan dengan baik. Sementara masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Seperti itu. Selanjutnya, tantangan guru dalam pendidikan inklusi dan solusi untuk menangani permasalahan ini. Dibagi menjadi 2, yang pertama tantangan internal dan yang kedua eksternal. Tantangan internal merupakan tantangan untuk peran seorang guru dalam pendidikan inklusi yang berasal dari dalam. Sedangkan tantangan eksternal merupakan tantangan yang datang dari luar kepada kinerja guru dalam pendidikan inklusi. Tantangan internal ada 3, yaitu yang pertama, adaptasi mental. Pemahaman guru yang kurang terhadap layanan pendidikan yang cocok untuk peserta didik berkebutuhan khusus akan membuat guru kesulitan untuk menghadapi pembelajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Masih rendahnya pandangan guru terhadap pendidikan inklusi juga disebabkan oleh perubahan persepsi akan nilai. Masalah yang dihadapi oleh seorang guru ini dapat menimbulkan efek yang cenderung mengarah ke arah afektif negatif, yang merujuk pada adanya ketegangan dan ketidaknyamanan sebagai akibat dari berbagai macam rasa tidak nyaman, sehingga adaptasi pengajaran ke arah inklusi menjadi terhalang. Solusi untuk menangani permasalahan ini ialah adaptasi pemahaman akan terbentuk dengan alami melalui proses keingintahuan dan rasa memiliki. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk ikut andil, bagian, dan berkelana dalam dunia pendidikan. Yang kedua, latar belakang pendidikan dan pengalaman. Tak hanya tantangan berupa adaptasi pandangan, guru pun menghadapi tantangan berupa kurangnya pendidikan dan pengalaman dalam lingkup pendidikan inklusi. Solusi untuk menangani permasalahan ini ialah faktor pengetahuan sangat berperan dalam membentuk sikap guru dan mempersiapkan mereka menghadapi kelas inklusi. Oleh sebab itu, wajib diimplementasikan oleh pemerintah upaya pelatihan dan pembekalan mengenai peran guru dalam sekolah inklusi. Para guru perlu dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana dipesankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 bahwa guru adalah tenaga profesional berfungsi untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan meningkatkan martabat peran sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, ekspektasi. Masalah berikutnya secara sistematis dihadapi oleh guru adalah ekspektasi dari harapan yang besar. Contohnya, saat guru diharapkan mampu dengan cepat beradaptasi fisik untuk merancang pembelajaran dari kurikulum yang baru yang ramah inklusi, guru diwajibkan memahami dan mengimplementasikan kurikulum secara utuh agar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus memperoleh pendidikan secara optimal. Solusi untuk melawan ekspektasi ialah melalui peran guru. Berbagai macam harapan besar dari pemerintah, orang tua, dan anak berkebutuhan khusus bisa diwujudkan. Selanjutnya, tantangan eksternal. Yang pertama, dukungan dari pihak luar.
Secara fisik, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap positif guru adalah ketidaktersediaannya dukungan fasilitas di dalam kelas dan level sekolahan. Dukungan yang dimaksud ialah sumber daya fisik seperti perlengkapan mengajar dan perlengkapan tambahan untuk anak berkebutuhan khusus. Secara non-fisik, dukungan yang minim juga dirasakan datang dari pemerintahan. Pemerintahan tidak mampu secara merata memberikan dukungan berupa pelatihan ke seluruh jajaran pendidikan untuk menghadapi konsep baru ini. Solusi untuk menangani permasalahan ini ialah dukungan dari pihak luar. Perlunya integrasi kerjasama dari aktor-aktor penting perwujudan pendidikan inklusi, dimulai dari pemerintahan yang memfasilitasi dan mengayomi melalui kebijakan dan bantuan fisik untuk menjamin keberlangsungan sekolah inklusi yang kondusif. Yang kedua, kolaborasi. Untuk mensukseskan pendidikan inklusi tidak hanya merupakan beban seorang guru. Diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah, orang tua siswa, masyarakat, bahkan para ahli. Sayangnya, kolaborasi ini masih sangat minim. Belum banyak terdapat panggung diskusi dan tukar pikiran di mana guru bisa mengambil ilmu di dalamnya. Hal ini juga berkontribusi menjadi penghalang sekaligus tantangan pendidikan inklusi di Indonesia. Solusi untuk menanganinya dengan cara komunikasi dan kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting, agar tercipta hubungan yang bermakna untuk mengoptimalkan kebutuhan anak. Guru di kelas bekerja sama dengan guru wali kelas dan guru konselor dalam pelayanan siswa serta membantu memberikan para siswa dengan menanamkan tanggung jawab, mendorong kemandirian, dan mendorong siswa dalam belajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.